Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga kita dalam mata pelajaran administrasi pajak. Di sini kita akan membahas tentang NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Ada dua KD. Yang pertama KD 3.2 yaitu menerapkan permohonan nomor pokok wajib pajak. KD 4.2 yaitu membuat surat permohonan nomor pokok wajib pajak. Ini adalah indikator 3.2. Yang pertama, menentukan permohonan nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, memproses permohonan nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga adalah melaksanakan permohonan nomor pokok wajib pajak. Oke, terus selanjutnya adalah indikator KD 4.2. Yang pertama, merancang surat permohonan nomor pokok wajib pajak. Yang kedua adalah menyiapkan surat permohonan nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga adalah menyusun surat permohonan nomor pokok wajib pajak. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih itu yang namanya wajib pajak. Wajib pajak adalah orang atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ini kalau misalnya kita persingkat dengan bahasa kita sendiri, bisa disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang atau usaha atau badan usaha yang memiliki kewajiban membayar pajak, dan dia punya hak atas apa yang telah diberikan ke pemerintah, yaitu berupa pajak. Jadi dia memberikan pajak, tapi dia juga mendapatkan haknya. Jadi dia punya kewajiban membayar, tapi dia juga memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas dari perpajakan. Oke, selanjutnya adalah inti yang kita bahas hari ini adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi fungsinya itu sama seperti KTP, yang misalkan kalau kalian punya KTP sama seperti itu sebagai tanda pengenal. Kalau misalkan NPWP adalah tanda pengenal dalam perpajakan, kalau KTP adalah tanda pengenal kependudukan. Bedanya cuma di situ. Oke, ini fungsinya secara keseluruhan. Yang pertama adalah sebagai tanda pengenal seperti tadi. Yang kedua adalah menjaga ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Jadi kalau misalnya ada tanda pengenalnya kan kita bisa menjaga ketertibannya. Jadi tidak asal pendataan, jadi ada kartunya. Terus yang ketiga adalah keperluan terkait dokumen perpajakan, yaitu termasuk surat pemberitahuan atau SPT. Jadi kalau misalkan sebelum kita melakukan pembayaran, biasanya kita mendapat SPT atau surat pemberitahuan perpajakan. Nah, gunanya salah satunya untuk itu. Terus yang keempat adalah memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu untuk membayar pajak. Jadi kalau kita mau membayar pajak, kita harus punya NPWP. Terus yang kelima adalah mendapat pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diwajibkan. Nah, misalkan di sini adalah pengajuan kredit usaha dan bank. Jadi biasanya bank itu kalau kita mengajukan kredit, kita harus melengkapi dokumen namanya NPWP. Jadi kita itu penghasilannya berapa di NPWP kan jelas. Jadi pergunaannya untuk bank. Bisa jadi untuk melamar kerja juga. Kadang-kadang ada instansi tertentu yang mewajibkan kita harus memiliki NPWP. Nah, di sini kalau misalnya di NPWP itu akan ada nomor identitasnya, sama kalau misalnya di KTP ada yang namanya NIK. Kalau di sini itu ada nomor pokok wajib pajaknya, ada nomornya. Nah, nomornya tadi, nah di sini yang kolom A di sini itu ada 2 angka. Itu mencerminkan di sini ada keterangannya identitas wajib pajak. Kalau misalkan dia itu statusnya sebagai bendaharawan atau di kantornya sebagai bendahara, kodenya itu 00. Jadi di sini diawali dengan 00. Nah, kalau misalkan dia itu badan usaha, yang dimaksud badan di sini adalah badan usaha, kodenya dimulai dari angka 01, 02, sini 02, 03, 11, 12, dan 13. Kalau misalkan dia itu orang pribadi atau perseorangan, nah itu kodenya diawali dengan 04 atau 05 atau 06 atau 07, 08, 09 dan 10. Nah, terus yang B di sini, yang B ini ada 6, tapi 3 terus dipisah menjadi 3 lagi. Nah, itu mencerminkan
nomor registrasi diberikan oleh kantor pajak. Jadi nomor registrasi yang diberikan oleh kantornya. Terus yang C, ini ada satu ini, itu adalah kode yang diberikan kantor untuk mencegah pemalsuan. Jadi setiap orang memiliki kode sendiri-sendiri di sini, di kolom C. Terus yang D, kolom D di sini ada 3 ini. Ini mencerminkan kode kantor pelayanan pajak setempat. Jadi beda kantor itu beda kode. Nah, itu mencerminkan kantornya di kolom D. Terus yang di E adalah status wajib pajak. Nah, statusnya yang dimaksud adalah tunggal atau pusat, kodenya 00. Kalau cabang dengan kode 01, 02, dan 03 dan seterusnya. Oke, tata cara pengajuan atau pembuatan NPWP. Nah, yang kita harus mengisi formulir seperti biasa. Kalau kita mendaftarkan sesuatu, kita harus mengisi formulir. Itu bisa di kantor pajak langsung atau bisa di kantor pos, terus dikirimkan ke kantor pajak, dan atau kita bisa di kantor penyuluhan. Nah, ketentuannya yang pertama adalah kalau wajib pajak pribadi itu kita harus menyediakan fotokopi KTP atau paspor atau surat keterangan tinggal. Jadi intinya di sini adalah tanda pengenal. Terus kalau misalkan untuk yang B, wajib pribadi melakukan usaha. Jadi kita seorang pribadi, tapi kita melakukan usaha. Itu yang disiapkan adalah yang pertama fotokopi dan tanda pengenal tadi seperti tadi. Terus yang kedua adalah surat keterangan kegiatan usaha. Jadi ada tambahan surat keterangan kegiatan usaha. Terus kalau misalkan yang C untuk wajib pajak badan. Jadi kalau misalkan badan usaha itu pengen punya NPWP, nah itu yang perlu disiapkan adalah fotokopi pendirian atau surat izin beroperasi. Terus yang kedua adalah fotokopi KTP, paspor atau tanda pengenal dari salah satu pengurus dari usaha tersebut atau perwakilan aja, biasanya manajernya atau pemilik dari perusahaan itu. Terus yang ketiga adalah surat keterangan kegiatan usaha. Terus selanjutnya yang D adalah seorang bendaharawan. Jadi orang yang posisinya sebagai bendahara, nah itu juga memiliki NPWP dengan syarat khusus atau tersendiri. Yang pertama tanda pengenal tadi. Terus habis itu yang kedua adalah fotokopi surat tugas dari bendahara. Nah itu syaratnya. Ya, terus yang selanjutnya adalah wajib pajak dengan status cabang atau orang pribadi, pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta, harus melampirkan surat keterangan terdaftar. Jadi kalau misalkan seorang wanita biasanya kan wajib pajaknya itu ikut suami. Cuma kalau dia juga bekerja tapi hartanya itu jadi satu dengan suaminya, dia harus melampirkan surat nikah dan mungkin ada surat keterangan dari suaminya pajaknya sudah dikeluarkan berapa. Terus yang terakhir adalah apabila pemohon ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa. Jadi kalau misalkan diwakilkan pembuatannya itu harus menggunakan surat kuasa. Ya, terima kasih, itu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan, kita akan bahas materi selanjutnya di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.